Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Permatasari, NPM 1961201058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah dua komponen yang saling bergantungan. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa kualitas sumber daya alam tergantung pada alam dan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah dua komponen yang saling bergantungan. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa kualitas sumber daya alam tergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya. Baiklah, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, manusia dan lingkungan hidup adalah dua komponen yang saling bergantungan. Manusia membutuhkan sumber daya alam agar dapat berkembang biak dan bertahan hidup. Seperti itu juga sumber daya alam. Mereka membutuhkan manusia untuk mengelolanya. Seperti yang kita ketahui juga, kualitas dari sumber daya alam tergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya. Yang dimaksud dengan sumber daya alam di sini contohnya yang tidak dapat diperbarui terlebih dahulu adalah tembaga, minyak bumi, emas, batu bara, dan benda-benda tambang lainnya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, panas bumi, tanah, udara, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan, antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan ekstensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Nah, maka dari itu kita sebagai pemakai atau pengguna dari sumber daya alam, kita juga harus menjaga ekosistemnya agar ambang batas dari sumber daya alam tersebut dapat kita stabilkan kembali dengan cara, misalnya ketika kita telah menebang pohon, maka kita harus melakukan reboisasi atau penanaman ulang agar sumber daya alam tersebut dapat kita nikmati di kemudian harinya nantinya tanpa takut akan ambang batas atau sumber daya alam tersebut telah habis atau punah. Maka dari itu kita sebagai sumber daya manusia atau sebagai pengguna atau konsumen yang telah menggunakannya, kita juga harus meminimalisir penggunaannya karena seperti yang kita ketahui sumber daya alam ini terkadang ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui, dan sedangkan pemakaian dari sumber daya alam ini akan dipakai oleh kita terus-menerus, tetapi tidak adanya stok yang memungkinkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikatnya, kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi dari sumber daya alam. Di sini kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia sangat membutuhkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian dari sumber daya alam tersebut. Contoh kecil dari yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman ulang di lahan yang gundul. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencemari sungai-sungai yang ada di terdekat kita. Juga kita tidak boleh membangun rumah kaca karena efek dari rumah kaca tersebut dapat mempengaruhi pada lapisan ozon atau pemanasan global yang kita sebut biasanya adalah global warming. Maka dari itu kita juga harus terus menjaga kelestarian alam dengan terus melestarikan hijaunya alam yang ada di dekat-dekat kita terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui juga, manusia memanfaatkan sumber daya alam. Contoh dari pemanfaatan manusia
kepada sumber daya alam adalah dengan yang pertama menambang emas dan menjadikan perhiasan. Kemudian memanfaatkan panas bumi untuk pembangkit listrik, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, di sini saya tekankan kembali bahwa kita sebagai penerus bangsa harus menjaga kelestarian alam, karena kita sangat membutuhkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup kita, karena tanpa ada sumber daya alam kita tidak dapat hidup dengan baik di bumi. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Seperti yang kita ketahui, kita sudah duduk di bangku sekolah sejak TK, kemudian sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Maka dari itu saya rasa kita sedikit lebih paham terhadap sumber daya alam, karena sumber daya alam ini sudah dibahas dari SD di pelajaran, kemudian SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Maka dari itu saya rasa kita sedikit lebih paham terhadap sumber daya alam, karena sumber daya alam ini sudah dibahas dari SD di pelajaran seperti IPA, biologi, dan lain-lainnya. Maka dari itu sedikitnya kita juga dapat lebih paham mengenai kelestarian dari sumber daya alam dan dapat menjaganya dengan baik. Selain melalui jalur formal, kita juga tidak boleh melupakan bahwa mempelajari tentang pembinaan sumber daya alam juga dapat kita pelajari melalui non formal. Contoh pertama yang harus non formal adalah dari keluarga. Dari keluarga, misalnya orang tua kita mengajari kita untuk menanam tanaman, membersihkan kebun, tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah contoh-contoh kecil dari cara kita melestarikan alam pada pembinaan non formal. Baiklah, dari seluruh materi yang telah saya jabarkan dan saya jelaskan tadi, di sini saya menarik kesimpulan bahwa hubungan sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah dua hal yang sangat saling bergantungan. Manusia sangat bergantung pada alam dan alam juga seperti itu. Kita juga sebagai manusia juga harus menjaga ekosistem alam tersebut dan terus menjaga hakikatnya dengan tidak merusak alam, terus menjaga kelestariannya dan tidak memakai sumber daya alam dengan cara yang berlebih-lebihan karena dapat merusak ekosistemnya. Karena kita sangat bergantung pada sumber daya alam, ketika sumber daya alam habis, maka kita akan kebingungan untuk mencari hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.